Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam untuk para mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Hari ini kita melanjutkan pertemuan pertama, yaitu dengan materi Sosiologi Komunikasi dan Komunikasi Sosial. Kemarin kita sudah membahas bahwa ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan, yang dimana yang dikatakan oleh Bapak sosiologi yaitu Auguste Comte. Beliau mengatakan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang berasal dari bahasa Latin. Sosius yaitu kawan, dan logos adalah ilmu pengetahuan. Sehingga dijabarkan kembali dalam buku yang dikatakan oleh Hasan Sadli bahwa sosiologi komunikasi adalah ilmu masyarakat atau ilmu kemasyarakatan yang mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau masyarakat dengan ikatan-ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan, agama, tingkah laku, serta kesenian yang disebut kebudayaan, yang meliputi segala segi kehidupannya. Artinya, ilmu sosiologi ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam segi adat, agama, tingkah laku, dan yang lainnya. Dan akan dicari solusi yang terbaik apabila terjadi konflik di masyarakat tersebut. Dan sosiologi komunikasi merupakan suatu ilmu yang mempelajari komunikasi dalam konteks di mana ada proses interaksi sosial dalam masyarakat, baik media sosial secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga menurut Ohiana, komunikasi itu merupakan proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain, oleh komunikator kepada komunikan, sehingga pikiran itu bisa berupa gagasan, informasi, opini, dan yang lain-lainnya. Sehingga dari situ perasaan timbul sebuah keyakinan, kepastian, keraguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, dan kegairahan untuk melakukan tindakan yang positif maupun tindakan yang baik terhadap lingkungan masyarakat tersebut. Dalam hal ini, tentunya kalau kita melihat slide yang kalian miliki, tujuan komunikasi adalah di mana ini untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ilmu sosiologi komunikasi ini bertujuan yaitu dapat mempengaruhi faktor sosial dalam komunikasi serta dapat memahami keadaan sosiologi yang timbul dalam komunikasi. Artinya, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kekerabatan, yang berkaitan dengan masyarakat, dan dibutuhkanlah sebuah komunikasi yang baik untuk menjalin hubungan yang baik antara manusia dengan yang manusia yang lainnya, sehingga terhindarlah sebuah konflik yang dapat menimbulkan hal-hal yang mencemaskan kehidupan masyarakat tersebut.
Nah, kita lihat slide selanjutnya. Ada sebuah pertanyaan, yaitu ada hal yang jadi perhatian utama dalam ilmu sosiologi komunikasi. Pertama, bagaimana masalah sosial itu terjadi. Kedua, aspek komunikasi apa yang bagaimana dan menyebabkan timbulnya masalah tersebut. Sehingga diperlukan sebuah identifikasi masalah. Dan dari identifikasi masalah tersebut kita rumuskan apa yang menjadi faktor utama dalam masalah-masalah tersebut. Kita bisa lihat dari gambar pertama ranah sosiologi komunikasi yang bisa kalian lihat, yaitu dari efek media massa, dari komunikasi, dari individu kelompok masyarakat dunia, dari budaya kosmopolitan, dari proses dan interaksi sosial sampai teknologi telematika. Sehingga ranah komunikasi tersebut berada dalam wilayah individu, kelompok, masyarakat, dan sistem dunia. Dan bersentuhan langsung dengan teknologi telematika, komunikasi, proses interaksi sosial, serta budaya kosmopolitan. Nah, kajian ini tentunya berkembang dari sistem manusia yang berkelompok, dari sistem manusia yang hanya individu. Ini bagaimana dengan teknologi telematika dan komunikasi dengan proses interaksi sosial ini dapat kita timbulkan sesuatu hal yang positif. Sehingga dalam artian ketika kita membahas kasus sosiologi komunikasi, maka akan ditemukan sebuah fenomena atau kenyataan bahwa yang menjadi perhatian sosiologi itu, yang menjadi perhatian sosiologi adalah masyarakat, yang dibutuhkanlah sebuah komunikasi yang baik. Di sini ada gambar kedua. Kita perinci lagi sehingga di gambar kedua ini kompleksitas studi sosiologi komunikasi adalah pertama teknologi, kedua budaya, ketiga sosiologi, keempat hukum, agama, administrasi, ekonomi, dan negara. Ini lebih kompleksitas. Sehingga saat ini perkembangan sosiologi komunikasi ditentukan oleh pesatnya perkembangan dunia. Teknologi komunikasi yang kemudian secara simultan mempengaruhi ranah-ranah sosial dan budaya masyarakat di setiap lapisan masyarakat. Di dalam kalimat ini tentunya pengaruh sebuah teknologi merubah mindset, merubah pikiran masyarakat untuk lebih maju, untuk lebih berkembang dan lebih siap menghadapi kemajuan teknologi yang semakin canggih. Apa yang harus dipersiapkan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kemajuan teknologi ini? Sehingga kita sebagai masyarakat yang awam siap untuk bisa menghadapi kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat. Dalam ilmu sosiologi komunikasi tentunya ada objek keilmuan yang menjadi sasaran, yang dimana materi yang berada di dalam objek keilmuan sosiologi komunikasi adalah manusia, dan formalnya itu adalah telematika dan realitasnya, efek media dan norma sosial baru, perubahan sosial dan komunikasi, masalah sosial dan media massa, cyber, sampai aspek hukum dan bisnis media. Dari keenam aspek tersebut sangat mempengaruhi
kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Bagaimana kita menghadapi hal tersebut? Tentunya kita harus banyak belajar, kita harus banyak memahami tentang perkembangan teknologi yang semakin pesat ini. Nah, di sini kita melihat ada gejala sosiologis yang terbentuk dalam berbagai kemungkinan. Yang pertama, sistem komunikasi massa dapat menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat. Maksudnya, sistem akan menentukan bagaimana suatu kegiatan itu akan dilaksanakan. Sehingga hal ini juga mengandung suatu pengertian bahwa sistem komunikasi massa akan mempengaruhi masyarakatnya. Artinya, media-media massa yang masuk ke dalam lingkungan masyarakat yang notabene-nya masyarakat yang belum siap menghadapi kemajuan teknologi, banyak informasi-informasi yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, sehingga informasi tersebut hanya bisa diterima secara mentah. Informasi tersebut hanya bisa diterima secara apa adanya, sehingga tanpa penjelasan-penjelasan yang dapat menimbulkan sebuah konflik. Kedua, sistem komunikasi massa dapat menyampingkan media komunikasi tradisional yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, sistem komunikasi massa merupakan sarana yang kuat dan luas untuk mempengaruhi masyarakat, sehingga suatu sistem komunikasi massa dapat menimbulkan pengaruh sosiologis yang kuat. Dan selanjutnya, sistem komunikasi massa dapat menimbulkan sikap dan pandangan yang seragam terhadap gejala sosial tertentu. Artinya, sistem tersebut dapat mempengaruhi penilaian masyarakat mengenai suatu masalah sosial yang ditimbulkan oleh media komunikasi massa. Apakah media massa ini baik atau tidak untuk masyarakat yang ada di lingkungan yang masih awam dengan ilmu komunikasi atau komunikasi yang masuk ke dalam masyarakat berupa media-media sosial. Nah, tentunya komunikasi ini bersifat sangat signifikan dalam membangun kehidupan sosial, dalam membangun kehidupan bermasyarakat, sehingga sangat berpengaruh terhadap kepribadian, sehingga berpengaruh terhadap attitude kita terhadap masyarakat, sehingga memungkinkan bahwa individu membangun suatu kerangka rujukan dan menggunakan sebagai apapun yang dihadapinya. Dan komunikasi juga sangat mempengaruhi mungkin manusia juga untuk mempelajari dan menerapkan strategi adaptif untuk mengatasi problematika di lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, dalam hal tersebut masuklah sebuah budaya-budaya yang asing kita terima, dan kita mau tidak mau harus menerima budaya yang masuk dalam kehidupan masyarakat kita. Dan apakah itu budaya? Menurut Edward Hall, dia mengatakan bahwa komunikasi adalah budaya, dan budaya itu adalah sebuah komunikasi. Sehingga pada satu sisi komunikasi merupakan suatu mekanisme untuk mensosialisasikan norma-norma budaya, baik secara horizontal dari suatu masyarakat kepada masyarakat lain maupun secara vertikal dari suatu generasi ke generasi lainnya. Disinilah sebuah pembentukan karakter manusia untuk menghadapi problematika yang ada di masyarakat kita. Sehingga ilmu sosiologi komunikasi ini sangat erat dengan kaitannya dengan komunikasi sosial untuk membangun sebuah jati diri manusia, untuk membangun sebuah kepercayaan, untuk membangun sebuah attitude yang baik terhadap masyarakat.
Dan komunikasi merupakan sebagai landasan masyarakat manusia untuk menyampaikan aspirasinya, untuk menyampaikan sebuah pesan bahwa ilmu sosiologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan, tentang kerukunan, dan memahami tentang bagaimana budaya-budaya yang masuk ke dalam masyarakat-masyarakat yang harus siap tidak siap menerima kemajuan sebuah teknologi komunikasi. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan terkait tentang sosiologi komunikasi. Untuk tugas kalian, carilah sebuah contoh di internet tentang problematika yang terjadi di masyarakat yang masih awam dalam menerima kemajuan sebuah teknologi komunikasi, dan berikanlah solusi bagaimana menghadapi sebuah kemajuan teknologi yang semakin canggih ini di masyarakat yang notabene-nya adalah masyarakat yang belum siap menerima kemajuan teknologi itu sendiri. Terima kasih. Selamat mengerjakan, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.